Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Kita berjumpa kembali di dalam Renungan dan Doa Pagi GKJ Kemuliaan di hari Kamis 15 Juni 2023. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Mazmur pasal 116 ayat pertama sampai dengan yang kedua, dilanjutkan ayatnya yang ke-12 sampai dengan yang ke-19. Dipersilakan saudara-saudara untuk mengambil waktu pribadi membaca bacaan Alkitab pagi ini. Sementara tema renungan pagi ini adalah membalas kebaikan Tuhan. Saudara-saudara terkasih, mungkin di antara kita pernah mengalami atau setidaknya mendengar kesaksian seseorang akan pengalaman yang tidak biasa. Misalnya ada yang pernah mengalami sakit penyakit yang parah, lalu tiba-tiba sakitnya sembuh begitu saja. Ada yang mengalami mati suri, kemudian bisa bangun kembali, dan sebagainya. Lalu ketika melihat hal-hal tersebut, bagaimana respon kita? Ada yang percaya, ada juga yang heran dan mempertanyakan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Bukankah segala sesuatu harus masuk dalam nalar manusia? Terkadang saudara-saudara, pengalaman-pengalaman tidak biasa menimbulkan pro kontra di dalam kehidupan kita. Pagi ini kita bersama merenungkan Mazmur 116 ayat 1 dan kedua, dilanjutkan ayatnya yang ke-12 sampai dengan yang ke-19. Di situ pemazmur menuturkan dengan indah sebuah doa ucapan syukur pemazmur atas penyertaan Tuhan dalam saat-saat tersulit yang pernah ia alami. Pemazmur pernah berhadapan dengan ancaman maut yang membuatnya begitu sesak dan gentar. Namun yang menarik, dalam situasi tersulit sekalipun, ternyata pemazmur tidak pernah kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Sebab pemazmur sendiri sudah mengalami kebaikan dan pertolongan Tuhan ketika ia berhadapan dengan maut dan duka cita. Pemazmur lantas menyadari akan kebesaran dan kebaikan Tuhan di sepanjang hidupnya, serta keterbatasan dirinya untuk dapat membalas kebaikan Tuhan. Itulah sebabnya pemazmur memberikan sebuah pertanyaan reflektif, ayatnya yang ke-12. Bagaimana caranya dia dapat membalas kebaikan Tuhan? Saudara-saudara terkasih, pengalaman-pengalaman yang tidak biasa semestinya lebih baik direspon dengan sikap syukur. Jika pengalaman-pengalaman tersebut berasal dari pekerjaan Tuhan, mestinya bisa membawa berkat dan sukacita. Suatu misteri tidaklah harus dipecahkan dengan nalar, tetapi lebih baik dengan iman diterima dengan ungkapan syukur. Jadi kita bisa meminjam pertanyaan reflektif pemazmur. Dengan apakah kita akan membalas kebaikan Tuhan? Saat kita menerima pengalaman luar biasa, pengalaman yang tidak biasa, kita bisa meresponnya dengan ungkapan syukur. Misalnya, kita semakin giat melayani, kita memberikan persembahan, kita tidak menyia-nyiakan waktu anugerah Tuhan, dan sebagainya, dan seterusnya. Mari saudara-saudaraku, kita syukuri segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita dengan sikap syukur dan mau semakin bersemangat melayani serta menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, di pagi ini kami bersyukur boleh kembali bangun dan merasakan sapaan Tuhan melalui firman yang kami dengar dan renungkan saat ini. Kami belajar dari pemazmur bahwa ketika kami merasakan dan mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kami, maka sudah semestinya kami membalasnya dengan ungkapan syukur. Kami mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Mampukan kami untuk dapat terus merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kami, serta kami dimampukan menjadi berkat bagi orang lain sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami hendak menjalani aktivitas di pagi hari ini.
Kiranya tangan kasih-Mu senantiasa menjaga, menuntun dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.